Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Pada video kali ini kami akan membahas lanjutan dari video fungsi yang sebelumnya, part 1. Jika pada video yang sebelumnya kita telah membahas 3 buah jenis fungsi, pada video yang kedua ini kami akan membahas 3 fungsi lainnya. Oke, fungsi-fungsi apa saja yang akan kita bahas? Kita akan lihat satu per satu. Oke, pada yang sebelumnya sudah kita bahas tentang fungsi linier, fungsi nilai mutlak, dan fungsi kuadrat. Selanjutnya, pada video ini kita akan bahas yaitu terkait tentang fungsi polinomial, fungsi rasional, serta fungsi komposisi. Dan sebelumnya, sebelum kita bahas satu per satu tentang fungsi tersebut, jangan lupa like and subscribe channel kami ya. Oke, kita akan bahas satu per satu tentang fungsi polinomial. Apa sih fungsi polinomial itu? Fungsi polinomial adalah fungsi yang memiliki bentuk umum f(x) sama dengan an kali x pangkat n plus an min 1 kali x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a0. Ini adalah fungsi polinomial, di mana a0 sampai a1 ini disebut sebagai bilangan real atau skalarnya atau koefisien dari variabel x, dan si pangkatnya itu merupakan bilangan asli, jadi n-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, pada fungsi polinomial ini memiliki domain adalah semua bilangan real, artinya semua bilangan real itu dapat menjadi domain dari fungsi polinomial. Ada beberapa istilah penting terkait fungsi polinomial, yaitu pertama namanya derajat. Derajat dari fungsi polinomial. Apa itu derajat? Derajat ini sebenarnya merepresentasikan sebagai pangkat tertinggi dari fungsi tersebut. Jika kita lihat dari bentuk umum fungsi tersebut, maka kita peroleh bahwa derajatnya adalah si n ini. Karena n-nya pangkatnya dimulai dari n, kemudian x-nya pangkatnya berkurang 1 dan seterusnya sampai ini x pangkat 1 dan x pangkat 0 sebenarnya ya. Nah, x pangkat 0 ini kan 1, jadi nggak ditulis gitu ya, sehingga derajat merepresentasikan pangkat tertinggi dari fungsi tersebut. Selanjutnya istilah yang kedua yaitu dinamakan koefisien utama. Koefisien utama dari polinomial f adalah an. Kalau kita lihat an itu adalah ini koefisien dari si x yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi an koefisien utama ini adalah bilangan yang melekat pada x dengan pangkat tertinggi. Itu koefisien utama. Dan istilah yang terakhir yaitu konstanta dari polinomial f itu adalah a0. Kalau kita lihat konstanta itu apa dong? Artinya konstanta sebenarnya adalah bilangan yang tidak memuat x-nya, itu konstanta. Oke, kita akan lihat ke contoh. Contoh 2.3, tentukan derajat koefisien utama dan konstanta dari polinomial berikut ini. Fx sama dengan x min 2 pangkat 3 dikali 2x kuadrat min 3x plus 1 pangkat 2. Oke, sebelum kita menjawab ini, kita harus lihat terlebih dahulu. Apakah kita perlu menjabarkan bentuk fx tersebut untuk menentukan derajat dan koefisien utamanya serta konstantanya? Jawabannya tidak perlu. Jadi kita tidak perlu menjabarkan satu per satu, tapi kita pakai trik berikut ini. Nah, untuk menentukan derajat dan konstanta utama, cukup perhatikan variabel dengan pangkat tertinggi beserta koefisiennya. Kemudian operasikan sesuai dengan bentuk fungsinya. Maksudnya apa sih? Kalau kita lihat fx ini, kita misalkan dia punya dua bentuk, yaitu ini bentuk yang pertama. Katakanlah ini bentuk yang pertama dan ini bentuk yang kedua. Nah, pada bentuk yang pertama ini, yang di dalam kurungnya itu x pangkat tertingginya siapa? Betul, si x pangkat 1. Berarti x pangkat 1 ini pangkat tertingginya 1 dan koefisiennya juga 1. Pada bentuk yang kedua, pangkat tertingginya yang di dalam kurungnya siapa atau berapa? Ini x pangkat 2, x pangkat 1 ini gak ada x, berarti pangkat tertingginya adalah si x kuadrat. Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 2x kuadrat. Oke, kita lingkari. Nah, kita fokus pada yang dilingkari tersebut untuk menentukan derajat dan koefisien utamanya. Nah, sehingga diperoleh x pangkat 3. Kenapa x pangkat 3? Pada bentuk yang pertama ini kan x ya. Nah, x, kita lihat bentuknya diapakan? Dipangkatkan berapa? Bentuk yang pertama itu dipangkatkan 3, maka x-nya juga harus dipangkatkan 3. Pada bentuk yang kedua, derajat dan koefisien utama yang kita ambil adalah 2x kuadrat. Bentuk kedua dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 2, maka bentuk 2x kuadrat juga harus dipangkatkan 2. Sehingga diperoleh x pangkat 3, 2 dikuadratkan itu 4, x kuadrat dikuadratkan itu x pangkat
4. Ingat kembali konsep eksponen, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Betul. Dan kalau ketemu bentuk eksponen seperti ini, X pangkat 3 dikali X pangkat 4, kalau dikali, maka pangkatnya harus ditambah. Betul sekali. Maka diperoleh 4X pangkat 7. Nah, dari 4X pangkat 7 ini kita bisa menentukan derajat dan koefisien utamanya. Berapa jadi derajatnya? Berapakah pangkatnya? Betul, derajatnya adalah 7, koefisien utamanya adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan konstanta, maka fokus pada bentuk 1 dan 2 yang tidak memuat X-nya. Pada bentuk 1 yang tidak memuat X adalah negatif 2. Bukan 2 ya, negatif 2. Maka negatif 2, karena bentuk 1 itu dipangkatkan 3, jadi kita juga harus pangkatkan 3. Bentuk kedua konstantanya berapa? Bentuk kedua konstantanya 1, dan pangkatnya juga 2. Sehingga diperoleh negatif 8 kali 1 sama dengan negatif 8. Nah, itu terkait dengan fungsi polinomial. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah fungsi rasional. Apa sih fungsi rasional itu? Fungsi rasional merupakan pembagian dari fungsi-fungsi polinomial. Fungsi R dikatakan fungsi rasional jika memenuhi sifat berikut. Rx dikatakan fungsi rasional jika Rx merupakan pembagian dari Px dibagi Qx dengan P dan Q merupakan fungsi-fungsi polinomial yang sebelumnya sudah kita bahas. Dan tentunya mensyaratkan domain dari fungsi rasional ini si penyebutnya atau Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka syaratnya supaya fungsi rasional tersebut terdefinisi, Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jelas ya? Dan coba contohnya. Misalkan saya punya fungsi fx, yaitu fx sama dengan 2 min x plus 2 dibagi x min 1. Bisa nggak sih fungsi fx tersebut dinyatakan sebagai fungsi rasional? Artinya fungsi yang merupakan pembagian dua buah fungsi polinomial. Kalau kita lihat sekilas, fx ini kan baru terlihat seperti pengurangan dari dua buah bentuk gitu ya. Nah, kita nyatakan sebagai fungsi rasional. Jadi dinyatakan sebagai fx-nya seperti px dibagi qx, di mana qx dan p-nya merupakan polinomial. Caranya bagaimana? Ya, Bu, bisa. Caranya karena ini konstanta, kita samakan aja penyebutnya. Misalkan ini kita anggap 2 per 1, maka penyebutnya x min 1 ya. Nah, x min 1 bagi 1, x min 1 kalikan ke pembilang 2. Jadi 2 kali x min 1 dikurang x plus 2. Jangan lupa nih dalam kurung supaya kalian tidak salah. Kalau nggak pakai dalam kurung nanti ujung-ujungnya salah. Kita jabarkan. Jadinya 2x minus 2 minus x minus 2 ya. Per x min 1. Sehingga diperoleh x min 4 dibagi x min 1. Jadi sudah kita dapat bentuk sederhana dari fx adalah x min 4 dibagi x min 1. Nah, bentuk apakah x min 4 dan x min 1 itu masing-masing fungsi polinomial? Jawabannya betul. Jadi fungsi rasional, fungsi linier dan fungsi kuadrat merupakan bagian dari fungsi polinomial. Nah, karena sudah kita dapat fungsi sederhana seperti itu, agar terdefinisi atau domainnya ada, berarti domain f-nya gimana? Penuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah penyebutnya yaitu x min 1 nggak boleh sama dengan 0, sehingga syaratnya x tidak boleh sama dengan 1, sehingga domain f-nya adalah himpunan semua x, demikian sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 1 dan x-nya anggota bilangan real. Inilah domain f-nya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fungsi komposisi. Pada ilustrasi berikut kita pakai fungsi g komposisi f dinyatakan sebagai g yang di dalamnya f. Ini ilustrasinya adalah misalkan saya punya himpunan A di sebelah sini, himpunan x dipetakan ke b, dipetakan oleh fungsi f, kemudian dari b ini dipetakan ke g, diperoleh g fx atau g komposisi f. Nah, syarat pemetaan ini bahwa kalau A dipetakan ke b kan hasilnya ada daerah hasil dari f ya. Jadi range f-nya diiriskan dengan domain dari fungsi g-nya itu tidak boleh himpunan kosong supaya bisa dilakukan komposisi fungsi. Contohnya, misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat dan gx itu adalah akar x. Kita lihat bahwa fx x kuadrat itu memiliki domain adalah himpunan semua bilangan real. Dan domain dari fungsi g yang bentuk akar, ingat video yang sebelumnya,
bahwa syarat dari bentuk akar adalah yang di dalam akarnya, yaitu syaratnya dalam akar yaitu x min satunya harus lebih dari sama dengan 0 atau non negatif gitu ya, atau x lebih dari sama dengan 1 sehingga diperoleh domain G-nya 1 hingga tak hingga, dan range-nya daerah hasilnya adalah 0 sampai tak hingga, dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kita lihat domain F-nya adalah real, range G-nya adalah dari 0 sampai tak hingga, maka kan tidak artinya ada irisannya, ada bukan himpunan kosong. Irisannya adalah 0 sampai tak hingga, sehingga bisa kita lakukan komposisi fungsi. Di f o gx sama dengan f yang di dalamnya adalah gx, gx-nya adalah akar x min 1, karena fx sama dengan x kuadrat, karena fx sama dengan x kuadrat, x-nya kita ganti dengan akar x min 1, sehingga diperoleh akar x min 1 dikuadratkan. Nah, akar dikuadratkan, jadi akar tinggal x min 1 pangkat 1 ya, atau x min 1 aja. Nah, inilah fungsi komposisi. Jika ditanya berapakah nilai FOG dari 2, tinggal kita substitusi saja, tinggal kita substitusi saja, sehingga diperoleh 2 min 1 sama dengan 1. Dari sini x-nya kita ganti dengan 2. Oke, hari ini masih ada lagi nggak ya? Sehingga selanjutnya nilai dari FOG2 adalah 1. Oke, ini daftar pustaka yang kami pakai untuk menyusun materi modul 2 ini. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.